Kalau kita ngomongin PDPB nih, mungkin sebagian teman pemilih masih bingung. PDPB itu apa sih dan juga ngapain aja sih? Nah, dari Pak Imung mungkin boleh nih Pak dijelaskan PDPB itu apa dan juga ngapain aja Pak? Baik, PDPB ialah pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yang mana data ini diambil dari DPT terakhir dari pemilu atau pemilihan. Oke. Contohnya kita Kabupaten Indragiri Hulu belum lama ini sudah melakukan pemilihan bupati. Nah, data ini diambil dan diperbarui, tapi sebelumnya itu disinkronisasikan dengan data Disdukcapil, sehingga nanti datanya ini akan diperbarui setiap bulannya untuk pencatatan data ada pemilih baru dan juga untuk pengcross-checkan atau mentemeskan pemilih yang sudah meninggal atau pindah memilih. Kalau dari Disdukcapil sendiri Pak, itu berarti kan juga ada pengupdatean data juga ya kan Pak? Nah itu gimana tuh biasanya Pak dari Kalau Disdukcapil? terkait pengupdatean data, kalau dari Dukcapil, kita kan sudah berbasis aplikasinya, aplikasi SIA itu, ketika ada penduduk melaporkan misalnya satu contoh meninggal, kami tentu menerbitkan akte kematian. Ya. Dan kemudian ketika penduduk pindah keluar kabupaten, tentu kami menerbitkan SK PWNI, surat keterangan pindah warga negara Republik Indonesia. Gitu ya teman pemilih. Jadi memang partisipasi dari teman pemilih sendiri juga sangat diperlukan ya Pak. Sangat diperlukan. Iya. Jadi bukan hanya dari KPU atau Disdukcapilnya aja, tapi partisipasi masyarakatnya juga sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi bersama saya Femi di podcast KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Obras, obrolan seputar demokrasi. Nah teman pemilih, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk demokrasi kita, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa disingkat dengan PDPB. Nah menariknya nih teman pemilih, proses ini melibatkan sinergi antara dua lembaga kunci, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat KPU dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang biasa disingkat dengan Disdukcapil. Nah, penasaran kan kenapa topik ini sangat penting sampai-sampai melibatkan dua lembaga kunci ini? Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya dua narasumber hebat kita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Bapak Mulyanto atau yang biasa saya panggil Pak Imung. Selamat datang Pak Imung. Nah, gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Adik kami sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Oke, yang kedua dari Disdukcapil ada Bapak Syaiful Bahari. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya manggilnya Pak Syaiful atau Pak Bahari? Pak Saiful aja. Pak Syaiful aja. Oke, kita lanjut aja ya nih ya Pak. Iya. Kalau kita ngomongin PDPB nih, mungkin sebagian teman pemilih masih bingung. PDPB itu apa sih dan juga ngapain aja sih? Nah, dari Pak Imung mungkin boleh nih Pak dijelaskan PDPB itu apa dan juga ngapain aja Pak? Baik, PDPB ialah pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yang mana data ini diambil dari DPT terakhir dari pemilu atau pemilihan. Contohnya kita Kabupaten Indragiri Hulu belum lama ini sudah melakukan pemilihan bupati. Nah, data ini diambil dan diperbarui, tapi sebelumnya itu disinkronisasikan dengan data Disdukcapil, sehingga nanti datanya ini akan diperbarui setiap bulannya untuk pencatatan data ada pemilih baru dan juga untuk pengcross-checkan atau mentemeskan pemilih yang sudah meninggal atau pindah memilih. Yang mana ini dilakukan rutin setiap bulan dan nantinya juga akan ada rapat plenonya per 3 bulan sebagai nanti setelah selesai ini akan diumumkan jumlah pemilih kepada masyarakat luas dan dikasih ke instansi terkait untuk dapat digunakan. Oke. Berarti
yang dimutakhirkan adalah data pemilih baru dan juga nanti ada data pemilih yang tidak memenuhi syarat ya Pak. Tidak Seperti syarat meninggal dunia itu kan oke. harus sudah dihapus dari daftar pemilih ya daftar Pak. pemilih. Ada Oke. juga nanti mungkin yang tidak punya hak pilih, seperti ada masyarakat yang mungkin mengikuti tes TNI Polri, dia menjadi TNI jadi tidak punya hak pilih, itu dicoret dari Coret daftar lagi. pemilih. Oke, siap-siap. Baik, jadi jelas ya teman pemilih, PDPB itu bukan hanya pekerjaan musiman saat tahapan pemilu aja nih ya Kang Pak. Bukan, tetap berkelanjutan dia. Berkelanjutan dan juga berkesinambungan, yang mana tiap bulannya diupdate nih datanya dan juga per triwulan diplenokan ya Pak ya. Sehingga nanti bisa diumumkan untuk kepada masyarakat. Iya, oke. Oke, sekarang saya ke Pak Syaiful nih. Oke. Kalau dari Disduk Capil nih Pak, gimana peran Disduk Capil dalam mendukung proses PDPB ini Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah mungkin dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan terkait dari PDPB ini. Alhamdulillah untuk KPU INHU itu sangat saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama untuk mendukung dari data PDPB tersebut, yang mana sebagai yang disampaikan Pak Imbung tadi terkait pemilih ada yang meninggal atau yang pindah. Nah tentu ini ataupun yang masuk menjadi TNI atau Polri tentu dengan berkolaborasi cross check validasi data melalui Dinas Kependudukan dan catatan sipil sudah barang tentu data untuk akurasinya sepanjang betul-betul sudah didaftarkan oleh penduduk itu dengan sendirinya, insya Allah akan akurat hasilnya. Dan alhamdulillah sebagaimana saya sampaikan awal tadi, bahwa kolaborasi yang sudah terbangun selama ini, KPU INHU bersinergi dengan Dukcapil menyukseskan untuk kegiatan PDPB ini sudah berjalan sebenarnya secara positif. Saya kira demikian. Baik. Nah, kalau dari Disduk Capil sendiri Pak, itu berarti kan juga ada pengupdatean data juga ya kan Pak? Nah, itu gimana tuh biasanya Pak dari Kalau Disduk terkait Capil? pengupdatean data, kalau dari Dukcapil, kita kan sudah berbasis aplikasinya, aplikasi SIA itu ketika ada penduduk melaporkan misalnya satu contoh meninggal, kami tentu menerbitkan akte kematian. Ya. Dan kemudian ketika penduduk pindah keluar kabupaten, tentu kami menerbitkan SK PWNI, surat keterangan pindah warga negara Republik Indonesia. Nah mungkin dalam hal kita berkolaborasi dengan KPU, tentu penyandingan data ini kan gitu jadinya. Ketika yang sudah meninggal, berdasarkan hasil informasi yang didapat dari KPU, kami mencoba meng-cross-check di database kami. Jadi itu pada prinsipnya kalau di Dukcapil itu tetap berjalan sesuai dengan proses pelaksanaan pelayanan dari hari ke hari, datanya sudah update. Cuman untuk data baru bisa keluar sesuai dengan aturan dari Dirjen Dukcapil itu per semester. Oke. Sedangkan kalau untuk keperluan kita KPU, di samping KPU sudah bekerja sama KPU RI dengan Dirjen Dukcapil, tentu ini tidak menjadi masalah. Saya kira demikian. Oke. Nah, kalau saya balik lagi nih ke Pak Imung. Kalau misalnya ada pemilih yang ingin update data juga Pak, itu bisa ke KPU juga? Tidak harus ke KPU, bisa juga ke KPU, tapi kita ada nama aplikasi Sidali. Masyarakat atau pemilih bisa mengecek datanya secara mandiri dengan menginput NIK-nya. Nah, ini yang akan kita sosialisasikan kepada masyarakat atau pemilih. Nanti kita akan juga membuka helpdesk. Jadi nanti jika ada pemilih yang tidak terdaftar atau belum terdaftar di Kabupaten Indragiri Hulu, setelah mereka mengecek dari Sidali online-nya gitu kan, cek data pemilih, nah mereka bisa melaporkan ke KPU maupun langsung ataupun melewati helpdesk tadi. Dan ini nanti setelah ada masukan masyarakat kita akan melakukan pencatatan. Nah itu Bu. Iya, oke. Kalau mendengar penjelasan tadi nih, berarti sinergi antara KPU dan juga Disduk Capil benar-benar penting nih ya Pak. Artinya semakin erat kolaborasi antara KPU dan Disduk Capil, semakin akurat juga nih data pemilih kita. Oke.
dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini pastinya ada cerita-cerita unik nih ya Pak di lapangan. Nah, saya mulai dari Pak Imung dulu nih. Apa tantangan terbesar dalam pemutakhiran data pemilih ini Pak? Tantangan terbesar kita ya pertama mungkin kepedulian masyarakat sendiri atau kepedulian pemilih itu sendiri. Kadang kita susah, ada pemilih yang tidak tercatat, mereka komplainnya pada saat hari H atau pemilu saja. Tapi pada saat ini mereka tidak akan mengecek. Nanti kalau hari H mereka tidak dapat undangan atau pemilihan baru mereka peduli. Kadang itu tadi. Makanya kami juga selain dari mencatat dari data DPT terakhir sinkronisasi dari Kemendagri, kami pun secara rutin juga koordinasi kepada Disdukcapil untuk memperbarui data ini, yang mana kami akan melakukan pemadanan data antara DPT dan NIK yang ada terdaftar di Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, ini kami lakukan supaya nanti antara dengan data penduduk dan data pemilih itu tidak jauh berbeda. Jauh berbeda ya. Nah, gitu. Oke, lalu dari sisi Disdukcapil nih Pak Syaiful, apa tantangan terbesarnya dan juga bagaimana Disdukcapil menghadapi tantangan tersebut Pak? Baik, terima kasih. Mungkin kalau terkait tantangan dalam hal akurasi data PDPB ini, kalau khusus untuk Dukcapil, sebagaimana sampai Pak Imung tadi, kesadaran luar masyarakat kita sendiri mungkin melalui podcast seperti ini, kedepannya tentu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap arti pentingnya perbaikan data itu, supaya ketika ada keperluan baik dalam khususnya pelaksanaan pemilu tidak terjadi lagi sebagaimana disampaikan Pak Imung tadi. Kemudian mungkin kalau dari Disdukcapil, kita mungkin melalui podcast ini dapat kami informasikan, kita sebenarnya sudah punya aplikasi identitas kependudukan digital, platform yang melalui Android. Nah, di situ untuk melakukan perubahan data penduduk sudah bisa secara mandiri dan tidak perlu pengantar dari desa ataupun kecamatan. Namun kesadaran masyarakat kita masih rendah dan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Salah satu contohnya ketika masyarakat pindah datang masuk, idealnya sebelum 3 bulan mereka sudah harus melapor ke Disdukcapil. Ketika lewat dari 3 bulan, tentu ini data harus meminta pengantar lagi. Nah, di sini kadang-kadang kita memberi pengertian kepada masyarakat yang mungkin melalui podcast seperti ini, mudah-mudahan ada timbul kesadaran baru. Saya kira demikian. Gitu ya teman pemilih. Jadi memang partisipasi dari teman pemilih sendiri juga sangat diperlukan ya Pak. Sangat. Iya. Jadi bukan hanya dari KPU atau Disdukcapilnya aja, tapi partisipasi masyarakatnya juga sangat penting. Oke. Sebelum kita tutup nih Pak, dari Pak Imung dan Pak Syaiful, boleh dong Pak disampaikan pesan untuk masyarakat supaya data pemilih kita tetap akurat. Mungkin boleh dari Pak Syaiful dulu. Oke, terima kasih. Ini mungkin melalui podcast ini, kami dari Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hulu menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa data kependudukan adalah merupakan data dasar untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya, bukan hanya berbicara pemilu, begitu juga untuk pendidikan, untuk kesehatan, sudah barang tentu diharapkan kesadaran masyarakat benar-benar ketika ada terjadi perubahan datanya untuk datang ataupun menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital tersebut. Kemudian dalam momen ini juga perlu kami himbau dan ingatkan ke masyarakat, Disdukcapil tidak pernah menelpon langsung ke warga untuk melakukan aktivasi IKD. Karena ini mohon maklum ya, hari ini trennya di kota-kota sering penipuan menggunakan mengatasnamakan oknum Dukcapil dengan meminta data-data, sehingga itu kita pernah sudah membuat surat edaran agar masyarakat tidak melayani panggilan atau melalui website
yang langsung berkomunikasi secara langsung itu akan menimbulkan modus-modus penipuan. Saya kira demikian. Gitu ya teman pemilih, jadi harus hati-hati juga nih kalau misalnya ada telepon ya Pak ya tadi ya Pak, telepon-telepon nggak jelas, minta-minta data, itu nggak pernah dari Disdukcapil untuk menelpon meminta data gitu ya Pak. Oke, kalau dari Pak Imung? Kalau dari KPU sendiri berharap bahwa agar masyarakat juga peduli terkait dengan data pemilih, karena nanti kita berharap masyarakat bisa mengecek data pemilih ini di Cek DPT online di websitenya KPU dan atau helpdesk-nya KPU, sehingga nanti pada saat pemilihan kita sudah mempunyai data yang valid. Ya. Gitu. Oke, baik teman pemilih, dari obrolan kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB ini adalah suatu upaya penting agar data pemilu selalu akurat, mutakhir, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, juga dari obrolan kita pada siang hari ini, KPU Inhud bersama Disdukcapil juga terus berkolaborasi untuk memastikan masyarakat yang sudah memenuhi syarat maupun yang sudah tidak memenuhi syarat tercatat dengan baik. Jadi untuk teman-teman pemilih, mari kita semua berperan aktif dengan selalu mengupdate data kependudukan kita dan juga mengecek data pemilih secara berkala. Dan juga sekarang udah nggak ribet lagi ya Pak, nggak harus datang ke kantor, bisa dari aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan tadi gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Imung dan Pak Syaiful sudah menyempatkan hadir di podcast kita pada hari ini. Oke, baik, demikian obrolan kita di podcast KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih untuk teman pemilih sudah mendengarkan hingga akhir. Nah, ingat ya teman pemilih, suara kita adalah kunci masa depan bangsa. Jadi jangan lupa cek data pemilih, aktif berpartisipasi, dan juga mari kita jaga bersama kualitas demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.